Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Memang cuaca panas ya, tapi cuaca yang panas jangan menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita panas di sini, tapi di tempat lain saudara-saudara kita kedinginan karena ada banjir, ya mengalami kesedihan juga mereka ya. Jadi baik hujan maupun panas, tetap kita berjuang dan berkata, puji Tuhan, haleluya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Tema kita hari ini adalah tak banyak mujizat. Kita mungkin pernah mendengar di tempat-tempat tertentu luar biasa mujizat Allah terjadi. Di gereja-gereja tertentu terjadi mujizat Allah yang luar biasa. Tapi mungkin juga pernah kita mendengar kok di tempat tertentu kok nggak ada mujizat ya. Kok di gereja tertentu sepertinya nggak ada mujizat ya, sepertinya. Dan hari ini kita mau belajar tentang satu waktu di mana firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus tidak membuat banyak mujizat di tempat itu. Mengapa tidak banyak mujizat di tempat itu? Dalam Matius pasal 13 ayat 57 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. 58, 1, 2, 3. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Justru di kampung halamannya, Yesus tidak membuat banyak mujizat. Sementara di tempat lain terjadi mujizat. Terjadi sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh Yesus. Nah, latar belakangnya adalah setelah kita 2 minggu terakhir melihat firman Tuhan dari Matius pasal 13 itu, ya bahwa Yesus menunjukkan tentang kerajaan Allah. Nah, sebenarnya rangkaian itu mau menunjukkan kepada umat manusia, ya di mana umat akan melihat siapakah Yesus. Ya, siapakah Dia? Jadi semua pernyataan Yesus ya sampai puncaknya adalah supaya semua orang memandang kepada Yesus dan melihat bahwa Dialah Tuhan, ya Allah, Mesias itu. Ya. Nah, waktu Dia setelah menyatakan perumpamaan itu, Dia kembali ke kotanya, yaitu Nazaret. Ya. Tetapi ironisnya adalah tanggapan sekampungnya ialah memang mereka takjub, wah luar biasa, Yesus ini hebat ya, luar biasa. Tetapi kemudian diikuti perasaan tidak percaya. Dari mana Dia punya hikmat itu, dari mana Dia punya kuasa itu, dan pada akhirnya pada penolakan. Mereka tolak Yesus. Ya, itu latar belakang sebab akhirnya Yesus berkata, Dia tidak buat banyak mujizat di tempat itu karena ketidakpercayaan mereka, ya, karena ketidakpercayaan mereka. Kita lihat di ayat 54, firman Tuhan berbunyi demikian. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka. Ya, mereka mengakui ini hebat, luar biasa ajaran ini, punya power yang dahsyat ketika Yesus mengajar, ya. Mereka takjub dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat? Ya. Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Dari mana itu? Mereka meragukan Yesus karena mereka tahu, wah ini kan Yesus anaknya Pak Yusuf, ya kok bisa? Ya, di ayat berikut, ya LCD bisa bantu ya. Di ayat 55 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3.
Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Anak tukang kayu. Kenapa punya hikmat seperti itu? Anak tukang kayu. Kenapa bisa buat mujizat ini? Dari mana? Kuasanya itu dari mana? Nah, waktu itu memang banyak orang mulai mempertanyakan. Bahkan satu ketika, waktu Yesus mengusir setan, mengusir roh jahat dari seseorang, dan orang menuduh bahwa Yesus menggunakan kuasa setan juga, penghulu setan, dengan kuasa Beelzebul dikatakan. Jadi mereka belum mampu melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berkuasa itu. Dari mana kuasanya? Nah, kalau kita mempertanyakan kuasa Yesus, dari mana Yesus punya kuasa seperti itu? Berarti kita belum kenal Dia, kita ragu-ragu tentang Dia, kita tidak percaya kepada Dia, maka tidak akan terjadi mujizat. Di ayat 58, ya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Dari mana itu semua? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita bertanya, ya lanjut LCD-nya ya, ini terganggu ya. Siapa yang tidak memerlukan mujizat dalam hidup ini? Ya, yang operator ya bisa mengikuti ya, langsung saja ya. Kalau kita bertanya, apakah saudara mau mujizat? Tentu kita berkata, ya mau. Mujizat itu apa? Ya, sesuatu yang luar biasa. Mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita secara manusia. Ya, jadi kita tidak mampu melakukannya. Nah, saudara bekerja, kemudian saudara dapat gaji. Itu wajar, itu normal. Saudara sakit, saudara ke dokter, dikasih obat, disuntik, sembuh. Itu wajar. Ya, memang kesembuhan dari Tuhan. Tuhan berkati obat-obat. Ya, tetapi itu wajar karena kita makan obat. Tapi ada seorang yang sakit, sudah berobat, kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Dan kemudian dokter berkata, ini penyakitnya nggak bisa ditolong lagi. Tinggal nunggu waktu saja. Silakan pulang, kalau nanti dia minta makan apa, kasih saja. Nah, biasa kalau dokter bilang, kalau nanti dia minta makan apa saja, kasih saja sudah. Artinya, ya tinggal nunggu waktu. Tetapi ketika didoakan, terjadi mujizat. Jadi waktu dia sembuh, nah ini namanya, kesembuhan yang bukan karena kekuatan manusia atau bukan karena medis. Ya, bukan secara alamiah. Jadi ini di luar kemampuan kita, di luar logika kita ya. Jadi di luar pemikiran kita. Ya. Dan ini juga yang disebut yaitu supranatural. Ya, supranatural. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak mampu, tidak berpikir lagi ini bisa nggak terjadi seperti ini. Bisa nggak saya akan tertolong? Ya, bisa nggak aman dalam situasi seperti sekarang? Jadi ini di luar kemampuan kita, ya. LCD ya, tolong lanjut aja. Ya, jadi kita melihat bahwa ini tidak mampu lagi. Tetapi ingat, ternyata bukan saja, ya, supranatural itu bersumber daripada Tuhan. Bukan hanya dari Tuhan, ya ternyata bisa juga dari kuasa lain. Nah ini dia, kita harus waspada. Mujizat menunjukkan ketidakberdayaan kita. Bisa lihat kode dari sini saja ya. Jadi langsung klik saja, ini kan bermasalah ini. Nah mujizat menunjukkan ketidakberdayaan kita. Ya. Sehingga kita membutuhkannya. Kira-kira begini, kalau saudara bisa semuanya sudah nggak perlu mujizat. Saya bisa lakukan ini, saya bisa buat ini, saya bisa buat itu.
Ada orang-orang yang ketika dia menggunakan pikirannya, menggunakan kemampuannya dan berkata tidak ada lagi mujizat, tidak perlu mujizat. Kalau saya butuh sesuatu, saya punya uang, saya gunakan uang saya. Kalau saya mau lakukan sesuatu pekerjaan, saya punya tenaga, saya lakukan. Ya, tetapi ketika keadaan kita secara manusia tak berdaya lagi, di situ kita baru disadarkan, kamu tidak ada apa-apanya. Baru membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan, atau dengan kata lain membutuhkan mujizat. Ya, jadi kita membutuhkan mujizat karena kita memiliki keterbatasan. Ya, kita memiliki keterbatasan. Saudara terbatas, saya terbatas. Jadi saudara dan saya butuh mujizat. Amin. Coba katakan kiri kanan, kamu terbatas. Kamu terbatas. Jangan ada kita, ya di antara kita yang mulai ya memegahkan diri atau menyombongkan diri ketika semua baik-baik saja, kemudian kita berkata, ini karena saya hebat, saya kuat. Ada kalanya kita rindu sekali supaya mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita sudah berdoa, kita sudah lakukan sesuatu, tetapi fakta menunjukkan tidak terjadi mujizat itu. Ya, nah mengapa di suatu tempat mujizat terjadi sangat banyak, kita mendengar di sana terjadi mujizat, terjadi mujizat, terjadi mujizat. Tetapi di tempat lain kita melihat tidak ada mujizat. Ya, bisa mengikuti, mungkin Pak Erwin deh, bantu Pak Erwin ya biar jalannya. Kok di tempat lain nggak ada mujizat? Ya, ada orang-orang tertentu ketika dia berdoa minta mujizat terjadi mujizat. Tapi di sisi lain ada orang-orang berdoa nggak jadi juga mujizat itu. Mengapa? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ada orang yang sudah berdoa minta mujizat kepada Tuhan, ketika tidak terjadi, ini perlu kita waspadai. Dia minta mujizat, tapi bukan dari Tuhan. Ada loh, ternyata sumber mujizat ada dua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sumber mujizat itu ada dua, ini perlu kita waspadai. Jangan sampai kita berkata, puji Tuhan, saya mengalami mujizat dari Tuhan, padahal bukan. Bahkan salah satu tanda akhir zaman, orang-orang mulai melakukan banyak mujizat, kemudian orang terpikat dengan mujizat itu. Padahal mujizat itu, mujizat yang terjadi, kesembuhankah, ya mujizat-mujizat yang lain, ternyata bukan dari Tuhan. Itu perlu kita waspadai. Pertama, sumber mujizat itu dari Tuhan. Yang kedua, dari iblis. Nah, kita lihat ketika tongkat Harun berubah menjadi ular, bagaimana dengan tongkat-tongkat tukang sihir itu? Bisakah? Bisa. Dalam Keluaran 7 ayat 10, kita akan baca bersama-sama, bisa melihat ya. Keluaran 7 ayat 10, 1, 2, 3. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Tongkat jadi ular. Ini alamiah? Ini normal? Tidak. Ini masuk akal? Tidak. Ya, lemparkan tongkat jadi ular. Siapa yang membuat tongkat jadi ular? Di ayat yang ke-10 ini. Tuhan. Jadi saudara bisa buat mujizat. Dengan kata lain kita lakukan, tapi sebenarnya Tuhanlah sumbernya. Yang terpenting di sini taat. Ya, Musa dan Harun diperintahkan oleh Tuhan, lemparkan. Wow, dahsyat. Tongkat menjadi ular. Ayat 11, kita baca bersama-sama. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ayat 12, 1, 2, 3. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka.
Tongkat-tongkat itu menjadi ular ketika ahli-ahli Mesir itu, ya orang-orang berilmu itu, setelah mereka membaca mantra, dilemparkan mereka tongkat mereka dan menjadi ular. Apakah itu mujizat? Ya, itu di luar kemampuan kita berpikir, di luar logika itu. Itu supranatural. Nah, apakah itu dari Tuhan? Tidak. Ya kalau saudara pergi ke seseorang dan mulai baca mantra, kemudian saudara, ini dari Tuhan. Enggak. Tapi kalau dia berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam namanya sembuh. Kalau itu sembuh itu dari Tuhan. Tapi kalau sebentar duduk bersila, ambil keris, kemudian makan sirih pinang, tarik, kemudian itu dari Tuhan? Tidak. Jadi hati-hati, ada dua sumber mujizat itu. Dan ternyata orang-orang yang menggunakan kuasa kegelapan banyak sekali saat ini. Dia punya kekuatan yang hebat, tenaga yang luar biasa, kecakapan yang luar biasa, itu supranatural. Itu di luar logika dan itu mujizat. Ya, dan mereka mau menggunakan itu terus. Tapi kita jangan pernah menggunakan kekuatan dari kuasa kegelapan. Kalau dulu kita pernah melakukannya, ya saya pernah disembuhkan dengan kuasa kegelapan itu. Ya, saya tidak boleh mengulangi lagi. Saya harus bertobat, saya mengakuinya di hadapan Tuhan dan saya selesaikan. Saya putuskan ikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kita rindukan adalah mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita butuh mujizat, tapi jangan sampai tergoda ya sumber mujizatnya dari kuasa kegelapan, dari iblis. Jika kita membutuhkan mujizat atau mengalami mujizat, kita harus pastikan bahwa mujizat itu bersumber dari Allah. Silakan minta mujizat. Saya tetap berdoa minta mujizat. Tetapi yang saya minta mujizat itu karena keterbatasan saya, ketidakmampuan saya untuk sesuatu hal, dan saya membutuhkan kuasa Tuhan supaya Tuhan mengerjakannya, sesuatu di luar kemampuan saya, di luar pikiran saya. Nah, apa yang diperlukan dari kita sebagai umat Tuhan supaya mujizat dari Allah terjadi bagi kita? Yang pertama, kebenaran yang pertama, pastikan diri kita bahwa kita mengenal Tuhan. Pastikan saudara mengenal Tuhan. Pastikan bahwa saya pastikan diri saya mengenal Tuhan. Ini sangat penting. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus kenal siapa sesungguhnya Allah kita. Ya, siapa Tuhan yang kita sembah? Apakah Dia benar-benar berkuasa atau tidak? Orang-orang di Nazaret tidak mengenal Yesus. Mereka tidak tahu siapa Yesus sesungguhnya. Mereka hanya mengenal, oh ini anaknya tukang kayu. Oh ini anaknya Maria. Oh dia punya saudara-saudara. Jadi mereka hanya melihat Yesus sebatas manusia biasa saja. Maka mereka tidak percaya. Mereka tidak mengalami mujizat, atau Tuhan tidak membuat mujizat di situ. Orang-orang di Nazaret tidak mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal ini bisa kita lihat dari pernyataan mereka. Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Mereka tahu, mereka dengar bahwa Yesus melakukan mujizat. Mereka juga mendengar pengajaran dari Yesus. Dan mereka lihat bahwa sungguh Yesus punya hikmat yang luar biasa. Tetapi mereka bertanya, dari mana diperoleh? Ini dapat dari mana? Kemudian mereka juga bertanya, jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Artinya mereka belum mampu melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Mereka tidak mengenal dengan benar siapakah Yesus.
Dan banyak juga orang-orang yang menyebut dirinya saat ini sebagai orang Kristen, tapi tidak mengenal siapa Yesus. Itu bisa kita lihat dari praktek hidup hari lepas hari. Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia tidak datang kepada Yesus. Dia tidak mengandalkan Yesus di dalam hidupnya. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, tentulah kita mengandalkan Dia. Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang berkuasa. Aku tahu Yesus Tuhanku. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Ketika kekhawatiran mau melanda hidup kita, karena kita mengenal siapa Tuhan kita, kita tahu siapa Yesus, ya kita datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, saya sedang mengalami pergumulan yang dahsyat, saya mengalami kekhawatiran yang luar biasa, dan saya tahu Engkau Tuhan yang sanggup menolong aku. Ketika kita datang kepada Tuhan, karena pengenalan kita akan Dia, maka terjadilah di dalam diri kita kuasa Tuhan mengalir dan kita mengalami ketenangan. Percayalah, saudara, Bapak Ibu bisa buktikan, mulai gelisah, mulai takut, ini banyak sekali masalah, tapi saya kenal siapa Tuhanku, saya kenal siapa Yesus, dan saya mau berseru di dalam namanya, maka terjadilah mujizat. Tapi kalau kita tidak kenal Yesus, kita tidak tahu Dia, kita akhirnya tidak percaya kepada Dia, maka kita tidak berseru di dalam namanya. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita, bahkan kekuatan-kekuatan lain. Kita tidak akan datang kepada dukun-dukun atau paranormal kalau kita kenal Yesus, kalau kita tahu siapa Yesus. Jadi orang-orang yang pergi ke para dukun, ke paranormal, itu karena tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita kenal Yesus, kenapa kita datang kepada paranormal? Waktu saya pergi ke dukun-dukun itu, ya waktu saya masih anak muda, karena saya memang tidak kenal Yesus. Ya saya tahu Dia Tuhan karena saya dari kecil Kristen. Oh ya, Tuhan hanya sebatas tahu tapi tidak punya pengalaman bersama dengan Yesus. Ketika diajak orang, ayo kita di sana supaya bisa disembuhkan, saya ke sana nggak sembuh, diajak lagi ke tempat lain di sana, lebih hebat lagi ilmunya, saya ke sana. Oh lebih hebat lagi ilmunya, saya ke sana. Ya, karena kakek saya juga dukun sakti. Ya, dan luar biasa waktu saya kecil ketika cerita tentang hebatnya dukun, hebatnya, saya senang sekali. Rasanya pengen, bahkan berkata, mudah-mudahan diwariskan kepada saya. Ya, dan waktu meninggalnya juga peperangan ilmu mereka, adu ilmu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita lebih banyak tertarik dengan kuasa-kuasa kegelapan karena ya sepertinya itu yang lebih hebat, langsung nyata begitu loh. Oh kita sudah berdoa nggak jadi-jadi nih, Tuhan nggak tolong-tolong ini, Tuhan nggak sembuh-sembuhkan ini, Tuhan nggak terjadi mujizat nih. Ketika pergi ke paranormal, pergi ke dukun, langsung akhirnya mengandalkan dukun. Kira-kira begini, kalau seseorang mulai kehilangan sesuatu, ya katakanlah hartanya atau sesuatu benda yang sangat berharga hilang, datang ke Pak Pendeta, doakan supaya ketemu. Ayo kita berdoa, Tuhan berkati. Oh enggak kelihatan juga barangnya kan? Oh ya kita pokoknya terus berdoa. Akhirnya yang kehilangan merasa enggak mantap ini, enggak hebat doanya. Akhirnya pergi ke dukun. Ketika dukun bilang, oh diambil si ini, kamu pergi ke sana, ditaruh di rumahnya. Dan betul, memang di sana. Dan pergi ke sana dan betul. Wah, berarti lebih hebat dukun. Betul ya, ada pemikiran begitu ya. Hati-hati loh. Ya, supaya lebih cepat, instan. Ya. Tapi jangan kita buat pendeta jadi dukun ya. Tanya Pak Pendeta, berdoa supaya nanti seperti dukun itu. Pak Pendeta, saya mengalami begini-begini, ya, atau kehilangan begini-begini. Pak Pendeta berdoa dulu. Nah kemudian kita tunggu. Apa jawab Pak Pendeta? Di mana barang itu Pak Pendeta? Ya, tapi bisa saja Tuhan bisa buat pernyataan. Ya, tapi tidak harus seperti itu. Tuhan punya cara, kita tidak mengerti. Yang terpenting adalah kita kenal siapa Tuhan. Amin. Kalau saudara kenal Tuhan,
Saudara tidak akan pergi meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa lain. Ya, tidak akan pergi, hanya akan pergi kepada Tuhan. Kita tidak akan mengabaikan Tuhan dalam hidup ini kalau kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tidak abaikan Dia. Kita pasti datang kepadanya, pasti tidak meragukan Dia lagi. Orang-orang di Nazaret meragukan Yesus. Dari mana Dia punya kuasa? Kok bisa buat begini? Kok bisa lakukan ini? Karena ketidakpercayaan mereka. Akhirnya mereka tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Karena Tuhan tidak buat mujizat itu. Tuhan tidak membuat mujizat ketika orang-orang itu tidak percaya. Kalau kita mengenal siapa Yesus Tuhan kita, kita tidak akan meminta pertolongan ya kepada kuasa-kuasa lain, tetapi kita meminta pertolongan hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus berdoa. Misalnya kita membutuhkan dana, kita mau buat usaha, tapi kita nggak punya uang. Ya, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Tidak harus dari lantai atau dari plafon jatuh sesuatu pluk karena doa, bukan. Tuhan bisa pakai cara lain. Orang lain bisa digerakkan Tuhan untuk membantu. Kamu butuh dana? Ya, ini pinjaman lunak. Ya, kapan ada waktunya bayar silakan. Dengan pihak bank mungkin sulit, yang lain sulit, tapi kali ini tidak. Kok dipermudah, silakan, yang penting kamu bisa bayar nanti. Hitung bisa. Itu kan Tuhan buat. Kita tidak mampu, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan buka jalan. Itu mujizat. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan buka jalan. Itu mujizat. Mujizat. Kita sudah mentok, nggak bisa lagi. Oh, kita doa-doa, kemudian kita tunggu, kok nggak jatuh-jatuh uangnya Tuhan, mana ini Tuhan? Iya. Tapi jangan langsung minta kepada orang. Kalau Tuhan tutup jalan, hati orang itu tidak terbuka, Dia tidak akan menolong saudara. Ya maaf saja, mungkin paling dekat kita dengan orang itu, tapi Tuhan tutup. Tapi ketika Tuhan buka, tidak ada yang bisa menutup. Kenal siapa Yesus. Sangat sedih rasanya kalau kita melihat orang-orang Kristen masih tidak mengenal Yesus. Dari mana kita tahu mereka tidak mengenal Yesus? Dari praktek hidupnya. Dia masih mengandalkan kuasa kegelapan. Ya, suatu ketika pernah saya, ya waktu masih muda, masih keluarga juga ini, ke rumahnya. Dan saya lihat ada bambu-bambu di atas rumah, bambu kuning. Di plafon gitu. Saya tanya, kenapa ada di sini? Oh, ini penangkal. Penangkal apa? Akhir-akhir ini terjadi serigala jadi-jadian di kota itu. Jadi penangkalnya adalah bambu kuning di atas rumah. Loh, apa yang bisa dibuat bambu kuning ini? Enggak apa-apa, kata orang-orang semua buat kok. Daripada kita kena serangan, kita buat saja. Wah, bambu kuning itu tidak ada apa-apanya, betul? Saudara, apa di atas rumah? Ya, bawang, cabai, tomat, jangan di atas itu, diulek aja. Ada air-air tertentu di atas, di plafon di rumah itu loh. Atau ada gambar-gambar khusus di pintu. Atau ada cermin. Kan gini, saya dulu waktu kecil nonton film gitu loh. Jadi di pintu rumahnya, karena itu kan banyak setan-setan waktu itu ceritanya. Jadi cara menangkal setan, ya di pintu itu dibuat cermin itu loh. Jadi waktu setan lihat dia, ih ada setan, dia lari. Ada aja. Ya, saudara bikin apa di pintu? Ya, sapu terbalik supaya kalau setan lihat, ih ada rambutnya, dia lari. Ini manusia. Kita jangan dibuat kacau oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Amin. Jadi kalau ada di atas jendela benda-benda tertentu, udah turunkan saja dalam nama Yesus. Hancurkan. Berani? Berani? Amin.
Awas Pak Pendeta kalau terjadi apa-apa, sesuai dengan imanmu dong. Kebenaran yang kedua, ya, kita percaya kepada Yesus, miliki iman. Kita kenal Dia, karena pengenalan kita ini, akhirnya kita percaya sepenuhnya. Percaya sepenuhnya, tidak ragu-ragu. Kita serahkan hidup kita kepadanya. Ya, di ayat 58 tadi jelas. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bisa saja tidak terjadi mujizat dalam hidup kita karena ketidakpercayaan kita. Bisa saja tidak dapat kita miliki sesuatu yang kita rindukan. Memang kekuatan kita tidak bisa, dan kita sudah meminta supaya kekuatan Tuhan menolong kita. Tetapi permintaan kita, waktu kita minta kepada Dia, kita dalam keadaan ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu tidak akan dapat apa-apa. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Yakobus 1 ayat 6, lanjut. Ya, kita baca bersama-sama LCD. Ayo LCD. Ya, lanjut ya. Yakobus 1 ayat 6. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang dibimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Loh, minta, ya saya minta, tapi tidak dengan iman. Ya saya minta, tapi ragu-ragu, bisa enggak sih? Ya saya minta ini Tuhan, tapi dapat enggak ya? Bisa enggak ya? Ayat 7, lanjut. 1, 2, 3. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Loh, pantas enggak ada mujizat itu. Pantas enggak dapat sesuatu. Pantas kok enggak sembuh-sembuh. Wong saya mintanya ragu-ragu. Tuhan bilang kalau bimbang, enggak yakin, lebih baik enggak usah berdoa. Suatu hari di satu cerita, ada orang yang akan bepergian. Di rumah mereka berdoa. Ya, di rumah mereka berdoa. Doanya adalah, Tuhan tolong kami. Ya, supaya ketika kami bepergian nanti, ya kami meminta supaya hujan turun, karena kami membutuhkan hujan itu dalam acara itu. Mereka butuh air. Ini musim panas, minta hujan. Ini kan bukan musim hujan. Kok minta hujan? Nah, ketika mereka ke satu tempat yang dituju, seorang anak bawa payung. Anak kecil bawa payung. Kemudian orang, kamu kenapa payung? Loh, kan kita tadi sudah minta hujan. Kalau hujan turun kan tinggal pakai payung. Yang lain tidak membawa payung. Sebenarnya yang beriman yang mana? Anak kecil itu udah minta payung kan dia ya minta hujan kan akan turun kan. Tapi yang lain kan nggak bawa. Ya mudah-mudahan ya kalau hujan, kalau enggak. Lah kan tadi udah minta. Saudara, musim kemarau. Minta hujan. Kita jalan. Saudara mau bawa payung? Bawa payung? Kan kita berdoa minta hujan Tuhan. Kami mau jalan dari sini ke ya kurang lebih lah 1 kilo dari sini harus jalan kaki. Kami minta hujan. Kemudian kita jalan. Bawa payung. Kemudian orang bilang, enggak hujan kok bawa payung. Aduh ya kok enggak hujan, kita kan kenapa bawa payung enggak hujan ini. Kadang-kadang kita baru bawa payung kalau hujan. Iya kan? Kan kita minta hujan. Belum turun hujan, tapi kita harus bawa payung karena kita punya keyakinan hujan akan turun. Tapi ini sulit. Seringkali kita tidak mempersiapkan. Kita bilang kita minta hujan tapi payung kita tidak bawa waktu kita berjalan. Tapi kalau kita bawa payung ternyata tidak hujan, kan orang mentertawakan kita. Maka orang-orang yang beriman itu kadang-kadang ditertawakan loh. Dan orang-orang yang beriman siap ditertawakan. Amin. Oh, Nuh, bangun.
Bahtera. Lu kok bangun bahtera kayak gitu? Ditertawakan. Tapi karena Tuhan bilang, dia punya yakin akan hal itu, dia buat. Ya, ini persoalannya. Miliki iman. Ya, lanjut. Seorang datang kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Nah, apa yang Yesus katakan kepada bapak itu? Dalam Markus pasal 9 ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Bapak ini datang kepada Yesus, anaknya ya seringkali dikuasai oleh roh jahat dan hendak dibunuh anak ini. Kemudian bapak ini datang dan berkata kepada Yesus, jika engkau dapat, kalau kau bisa, tolonglah aku kalau kau bisa. Menarik ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini yang Yesus katakan, bukan Yesus katakan, oh aku dapat, aku bisa, aku perintahkan roh jahat itu sekarang bisa. Itu bukan dikatakan oleh Yesus kepada bapak ini. Tetapi ada sesuatu yang Yesus mau dimiliki oleh bapak ini. Yaitu supaya ya bapak ini punya iman. Dia tidak ragu-ragu waktu minta kepada Tuhan. Dan jangan berkata jika engkau dapat. Dia harusnya berkata, aku tahu Yesus engkau dapat lakukan. Sebab engkau Tuhan. Ini yang punya iman. Kalau jika engkau dapat, ragu-ragu dia. Dan Yesus tahu itu, maka Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kemudian, apa respon bapak ini? Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Apa yang dituntut oleh Yesus dari seorang ayah ini? Ketika dia membawa pergumulannya, ketika dia mau minta mujizat daripada Tuhan. Iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Langsung dia berkata, aku percaya. Dia sadar permintaannya awal masih ada keraguan jika engkau dapat. Tapi ketika Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, dia paham, dia mengerti. Kalau kau percaya, kau akan mengalaminya. Maka dia langsung respon secara positif, aku percaya. Ya, dan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seringkali kita ya ada dalam keraguan. Misalnya saudara sedang bergumul, punya masalah, punya sesuatu yang sedang digumuli, didoakan. Sudah berdoa, kadang-kadang bisa pikiran, ya apa bisa, apa enggak sih ini? Dimulai digoncangkan. Tapi ingat firman ini, ya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Masih tetap percaya? Sudah 1 tahun didoakan, belum terjadi juga, masih percaya? Ada amin? Amin. Jadilah sesuai dengan imanmu. Haleluya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan kita ragukan Tuhan, tetapi bagaimana kita, itu persoalannya. Seorang perempuan yang pendarahan itu sudah berobat kemana-mana, sudah melakukan ini dan itu, tapi ketika Yesus datang, dia punya iman. Dia hanya berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Dan kemudian dia lakukan, dia bertindak, tindakan iman. Dia berjuang sampai dekat dengan Yesus. Dalam Lukas pasal 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Mengapa perempuan itu sembuh? 12 tahun penyakit pendarahan, habis hartanya untuk berobat. Ketika dia dengar Yesus, ya, ketika dia tahu siapa Yesus, imannya muncul, timbul, dan dia praktikkan iman itu dengan berjuang. Dikatakan orang banyak, tetapi dia berjuang sampai dekat dengan Yesus, sampai akhirnya berjumpa dengan Yesus, sampai akhirnya dia pegang jubah Yesus.
Bukan masalah di jubah itu, tetapi bagaimana perjuangan ibu ini, bagaimana perjuangan yang sakit pendarahan ini sampai berjumpa dengan Yesus. Ini didorong oleh iman, dia tanpa ragu-ragu. Ya, dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah menderita cukup lama, tetapi ketika dia tahu ada Yesus, dia kenal siapa Yesus, dia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada bersama dengan Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya. Dan lihat apa kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Waktu ada orang yang menjamah Yesus, Yesus tahu ada kuasa yang mengalir. Yesus, apa yang menjamah saya? Loh, murid-murid bilang banyak guru, ini banyak orang. Tapi ini sentuhan ini berbeda. Jadi dengan diam-diam perempuan ini datang karena dia punya iman. Yang lain bisa saja menyentuh Yesus, dekat dengan Yesus. Tetapi berbeda sentuhan yang satu ini. Dan Yesus katakan ada kuasa yang mengalir. Ada orang yang datang kepada Yesus dengan iman. Dan itulah yang Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terjadi mujizat kesembuhan karena iman. Terjadi mujizat hal-hal apa saja yang kita minta. Kalau kita percaya, maka itu akan terjadi. Yairus ketika anaknya sakit dan akhirnya meninggal anak itu. Apa yang Yesus katakan kepada Yairus? Dalam Lukas pasal 8 ayat 49 itu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Anakmu sudah mati. Ini hendak melemahkan iman Yairus. Ketika anak itu sakit, dia menjumpai Yesus supaya Yesus menyembuhkannya. Tetapi kemudian ada berita, udah jangan susah-susahkan lagi guru, anakmu sudah mati. Ini seperti melemahkan, aduh sudah mati sia-sia, udah capek datang kepada Yesus, berjuang supaya ketemu dengan Yesus. Ternyata ada berita, anakmu sudah mati. Kadang-kadang itu terjadi dalam hidup kita. Awalnya begitu kita yakin, tapi kemudian ada berita yang mau melemahkan iman kita. Apakah kita akhirnya lemah? Sudahlah, tidak perlu berharap lagi. Sudah, terima kenyataan seperti ini kok. Bukannya enggak terima kenyataan, tapi ada keyakinan tadi. Kalau kita punya keyakinan itu, meminta sesuatu kepada Tuhan dan itu sesuai dengan kehendak Allah, jangan mundur. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan mundur. Jangan mundur. Jangan mundur. Jangan menyerah kemudian, ya Tuhan memang tidak terjadi apa-apa. Yairus, anakmu sudah mati. Aduh, mati sudah. Ngapain ketemu Yesus lagi? Ngapain berjuang lagi? Tapi Yesus tahu segala sesuatu. Yesus tahu keadaan itu. Yesus mengerti. Ayat 50 kita baca bersama-sama. Lanjut ayat 50. Ya. Ayat 50, 1, 2, 3. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Jangan takut, percaya saja. Coba lihat kiri kanan dan katakan percaya saja. Itu kata firman. Udah begini-begini, percaya saja. Percaya saja. Usaha kita apa? Percaya saja. Percaya itu apa? Diam saja, datang kepada Tuhan. Kami sudah tidak bisa buat apa-apa, kami menyerah, pasrah karena kami sudah berjuang, tapi kami tidak bisa buat apa-apa. Yairus, anakmu sudah mati. Aduh, bagaimana? Tenang, percaya saja. Tapi kan sudah mati, cepat lari, kasih oksigen kah apa? Enggak usah, tenang saja, percaya saja. Anakmu akan selamat. Percaya saja, bebanmu akan Tuhan angkat. Amin. Bagaimana cara Tuhan? Jangan pikirkan, capek mikir itu. Itu cara Tuhan.
Tuhan punya cara, bagian Tuhan kita serahkan kepada Tuhan. Bagian kita, memang kita harus pegang. Apa itu? Percaya saja, itu bagian kita. Itu yang harus kita lakukan. Percaya saja, tapi begini, tapi begitu, tapi begini, macam-macam. Anakmu sudah mati, Pak Yairus. Ngapain lagi datang kepada Yesus? Sudahlah, berhentilah. Nggak usah minta. Nggak ada mujizat itu lagi sekarang. Percayalah, percaya pada firman, percaya kepada kuasa Yesus. Tuhan Yesus tak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang berkuasa, Alfa Omega. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Dia beri yang terbaik. Ketika kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, Dia berikan tepat pada waktunya. Hanya dari sisi kita seringkali berpikir, terlalu lambat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlalu lambat. Tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mujizat tidak banyak dibuat oleh Yesus di Nazaret itu. Ya, karena ketidakpercayaan mereka. Bisa saja kita pun tidak mengalami mujizat karena ketidakpercayaan kita. Perlu kita memiliki iman. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya mujizat demi mujizat terjadi? Jelas firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, pastikan kita mengenal Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa. Dia Allah yang hidup. Dia hidup. Kita bukan menyembah Allah yang mati, yang tak berdaya. Bukan. Kita punya Allah yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang bersama dengan kita, yang membela kita, yang menolong kita. Sesuatu di luar pemikiran kita, bahkan Dia bisa lakukan jauh dari apa yang kita doakan. Itu firman Tuhan katakan. Dia berikan kepada kita jauh dari apa yang kita doakan. Dia dahsyat. Allah kita dahsyat. Kenali Dia. Namanya Yesus. Yesus Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kita. Dia sudah selamatkan kita. Bagaimana mungkin Dia tidak akan memberkati kita? Jika dalam perjalanan hidup ini ada sesuatu yang kita butuhkan dan kita tidak mampu, kita butuh mujizat daripada Dia, maka Dia akan lakukan kepada kita. Kenali Dia dan tetap percaya kepadanya. Sekalipun sepertinya tidak ada harapan. Terlalu lama penyakit itu seperti perempuan yang pendarahan itu. Tetapi karena dia punya iman, setelah 12 tahun dia mengalami mujizat. Oh, terlalu sulit untuk percaya. Bukankah Yairus anakmu sudah mati? Tapi ketika dia percaya, anak itu bangkit. Anak itu hidup. Jangan kita meminta sesuatu kepada Tuhan dalam kebimbangan, tapi mintalah, jadilah sesuai dengan imanmu. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Pemain musik maju ke depan, kita datang kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan. Sekiranya Bapak Ibu Saudara membutuhkan mujizat Tuhan, pasti karena ketakberdayaan kita tadi. Tapi mungkin ada yang sangat-sangat urgent sekali. Saudara bergumul sudah cukup lama, firman Tuhan pegang, kenali Dia dan percaya, mintalah, Dia akan berikan tepat pada waktunya. Semua kita sejenak tunduk kepala, berdiam diri di hadapan Tuhan.